NU, kamu ikut Kiai Iman apa ikut Mbah Hasyim Nasab? Kalau kamu bahas nasab, kau ikut Kiai Iman nabrak Mbah Hasyim. Kalau kamu gak bahas nasab, kau ikut Mbah Hasyim, kau nabrak Kiai Iman. Pilih nih. Jadi wong bodoh pilih melok Mbah Hasyim. Sejarah mencatat tahun 1930 dua zaman Mbah Hasyim terjadi bahsul masail tentang gelar keturunannya Kanjeng Nabi. Yang ketika itu dikatakan gelar keturunan Nabi itu kalau dari Sayyidina Hasan Syarif, kalau dari Sayyidina Husain Sayyid. Nah saiki ana wong ngaku keturunan Nabi, gelare Syarif ya dudu, Sayyid ya dudu. Jadi lek sampean bilang dulu Mbah Hasyim enggak bahas, salah. Dulu sudah pernah dibahas. Perkara belum ada keputusan. Keputusan itu zaman itu sik pending, sik mauquf, menafikan tidak, mengisbat juga tidak. Kalau kami kau tuduh nabrak Mbah Hasyim, kau tuduh kurang ajar pada Mbah Hasyim, alasannya berani menafikan. Kamu juga kurang ajar. Wong Mbah Hasyim gak mengisbat kok kamu berani mengisbat, berarti kamu juga kurang ajar. Podo-podo kurang ajar mbok meneng ae. Lek pengen podo Mbah Hasyim yang meneng, menafikan tidak, mengisbat juga tidak. Saya agak berat untuk sekali ini ya, karena ini agak berat. Cuman yang pertama yang kita sepakati dulu, sayang sekali beliau ini Ki Haji Marzuki Mustamar ini menyampaikan narasi selantang itu, mempertegas posisinya yaitu di kubunya Ki Haji Imaduddin. Tapi beliau sudah bukan lagi ketua PWNU Jawa Timur. Bayangkan misalnya beliau itu masih sebagai ketua PWNU Jawa Timur, lalu lantang menarasikan ada di kubunya Ki Haji Imaduddin, yaitu membatalkan nasabnya Mbah Alawi. Luar biasa Pak. Ketua PWNU Jawa Timur itu lahirnya NU Pak, di Surabaya. Ketua PWNU Jawa Timur itu vibes-nya luar biasa. Apalagi kepada atau di hadapan Nahdien. Kalau kamu hitung-hitung, Nahdien itu basisnya paling banyak ya di Jawa Timur gitu. Bisa jadi mungkin lebih dari separuh Nahdien itu orang Jawa Timur. Cuman sekarang ya sudah bukan ketua umum NU Jawa Timur lagi, bukan ketua PWNU. Diberhentikan atau apa ya. Cuman sebetulnya begini, saya akan mencoba untuk pelan-pelan sekarang karena ini agak berat. Walaupun kocak juga sebetulnya. Yang pertama, kalau bawa-bawa Mbah Hasyim, akhirnya sama-sama kurang ajar. Yang menafikan kurang ajar, yang mengisbat juga kurang ajar. Itu logikanya kan begitu. Pelan-pelan ya. Saya tarik dari yang paling mudah difahami. Kenapa? Karena Mbah Hasyim mengisbat tidak, menafikan tidak. Jadi kamu kok berani mengisbat sementara Mbah Hasyim nggak mengisbat? Berarti kamu kurang ajar karena nggak mengikuti Mbah Hasyim. Atau misalnya kamu membatalkan juga kurang ajar karena Mbah Hasyim itu ternyata tidak membatalkan. Jadi sama-sama kurang ajar. Untuk menjawab ini, yang pertama kalau kita bicara yang mengisbat Mbah Alawi misalnya, itu kan banyak ulama nasab Pak. Atau kalau kita mau baca bahwa Mbah Alawi itu dzurriyyah Nabi, ya kan banyak ulama-ulamanya itu. Misalnya An-Nabhan, Ajma'atil Ummah Al-Muhammadiyah, misalnya As-Sakhawi, misalnya Ibnu Hajar Al-Haythami, dan banyak lagi. Artinya kalau misalnya berbeda itu dianggap kurang ajar, apa hanya berlaku kepada Mbah Hasyim? Apa kalau berbeda dengan Ibnu Hajar itu nggak kurang ajar kepada Ibnu Hajar namanya? Itu perlu direnungkan itu. Apa nggak kurang ajar kepada Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhan misalnya, ya, atau siapa itu? Apa enggak kurang ajar misalnya kepada Syekh Ali Jum'ah misalnya?
Apa karena mereka bukan orang NU, bukan di Indonesia? Sehingga bahasa kurang ajar itu hanya untuk Mbah Hasim saja. Artinya kurang ajar kepada Mbah Hasim atau tidak? Atau ini konteksnya mungkin bicara antara Nahdliyin saja? Oh, kalau itu oke lah. Saya tidak mau menghukumi masalah ini. Cukup menjadi pertanyaan saja. Yang kedua, Bahsul Masail di tahun 1932 itu bukan membahas apakah Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi atau bukan, lalu tawakuf. Wallahu a'lam dari mana berita itu. Yang ada dibahas adalah apa gelar untuk dzurriyyah Nabi, sehingga muncul Asy-Syarif dan As-Sayyid. Apanya yang tawakuf, Pak? Kan sudah beres itu. Kalau dari Sayyidina Hasan Asy-Syarif, Sayyidina Husain As-Sayyid, sudah selesai kan? Dan itu sudah sering dibahas. Bagaimana Mbah Hasim itu menuliskan bahwasanya gelar itu As-Sayyid dan As-Syarif. Kalau untuk keturunan Rasulullah. Lalu gitu. Nggak perlu diulang, ini sudah berkali-kali kita bicarakan ini. Mbah Hasim Asy'ari itu menulis di dalam konon asasinya waqala Sayyid, dan setelah itu nama yang disebut adalah Ba'alawi. Sekarang Mbok Yo dipikir pelan-pelan gitu. Sudah diputuskan dalam Bahsul Masailnya, As-Sayyid atau Asy-Syarif adalah gelar resmi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Mbah Hasyim menulis As-Sayyid, memasang gelar As-Sayyid, bahkan mungkin bukan hanya satu kali. Ya, tapi yang jelas dalam kitab konon asasinya itu menulis waqala As-Sayyid, dan di situ setelah itu yang disebut namanya Ba'alawi. Kira-kira walaupun Mbah Hasyim nggak mengatakan asbatu atau nggak mengatakan wa nasabuhu sahihun, kira-kira kalau sudah mengatakan As-Sayyid, itu nerima apa nolak nasabnya? Kayaknya nggak cocok kalau ini ditanyakan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mungkin beliau, tapi bingung juga, masa beliau nggak baca? Jadi agak membingungkan. Kiai Haji Imaduddin aja nggak pernah berani mengatakan Mbah Hasyim itu tawakuf masalah nasab. Kata Kiai Imaduddin malah lebih jelas, nggak meneliti. Cuma husnudzon kan berarti nerima, Pak. Masa husnudzon tawakuf? Artinya ini sudah berbeda antara Kiai Haji Imaduddin dengan Kiai Marzuki Mustamar kalau ditelaah. Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah mengatakan Mbah Hasyim itu tawakuf. Tetapi tidak meneliti itu saja. Bahkan Ibnu Hajar al-Haytami juga dianggap tidak meneliti, dan tidak masalah mereka mau mengisbat juga, nggak dosa. Kenapa? Karena dianggap tidak tahu. Jadi dianggap mengisbat tanpa ilmu, sehingga ya tidak apa-apa. Karena pada waktu itu belum ketemu dalilnya. Kan begitu kalau kata Kiai Haji Imaduddin. Tapi kalau setelah 2022 sudah ada dalilnya, sudah tidak boleh mengisbat. Sementara mereka termasuk Mbah Hasyim hidupnya sebelum tahun 2022. Itu Kiai Haji Marzuki Mustamar kalau jadi timnya Kiai Haji Imaduddin atau ikut bergabung ya mesti menguasai betul-betul Kiai Haji Imaduddin itu narasinya apa, biar nggak tumpang tindih gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau masalah kepada Nahdliyin saya kira ya sudah berbeda. Sekarang kan sudah bukan ketua umum PWNU Jawa Timur, bukan. Jadi itu saja sih. Ini saya kadang berpikir, ada apa? Kenapa dalam tanda kutip sekurang hati-hati itu? Bukan dalam masalah nasab, tapi dalam menyusun narasi. Sampai-sampai kalau misalnya ada yang tanya mau ikut Mbah Hasyim apa ikut Kiai Mat, namanya orang bodoh ya ikut Mbah Hasyim katanya. Jadi yang mengatakan ikut Mbah Hasyim itu ya karena jawabannya orang bodoh gitu. Padahal Kiai Haji Imaduddin aja tahu
tidak mungkin tidak di posisi menyelisihi Mbah Hashim ketika membatalkan Mbah Alawi. Makanya Kiai Haji Imaduddin pun membuat iktidar bahkan. Ada apa membuat iktidar? Membuat semacam pemaafan atau pemakluman kalau tidak dianggap masalah. Tidak pernah Kiai Haji Imaduddin itu bawa-bawa Mbah Hashim tawakuf. Yang dibawa-bawa adalah husnudzon. Kiai-kiai kita dari dulu husnudzon. Ya kalau bicara Rais Amnya ya lain lagi Pak. Kalau Rais Amnya itu memposisikan subutnya nasab Alawi itu bil ilmi. Wal ilmu itu jazimun ya, tetap ya. Jadi udah nggak bermain-main narasi husnudzon atau apa kan begitu. Bahkan kalau ilmu para ulama disebut husnudzon itu kurang ajar katanya. Itu kan sudah lama dibahas. Jadi begitu saja ya. Ya ditanggapi secara ilmiah. Apanya yang ilmiah? Ini kan menyusun narasi saja, menyusun frase saja. Walaupun ya agak-agak gitu narasinya itu. Jadi sama-sama kurang ajar nanti jadinya. Ya setidaknya merasa kalau ada kemungkinan di posisi kurang ajar. Tetapi yang menuduh juga harus kurang ajar. Gitu ya. Jadi kalau membatalkan Mbah Alawi dianggap kurang ajar, karena Mbah Hashim nggak membatalkan, maka mengisbat pun kurang ajar karena Mbah Hashim nggak mengisbat. Modalnya adalah tawakuf karena ada basul masail. Kayaknya hanya Ki Haji Marzuki Mustamar yang mengatakan Mbah Hashim tawakuf masalah nasab Mbah Alawi. Karena dalam basul masailnya tidak dijelaskan Mbah Alawi itu dzurriyyah Nabi atau bukan. Padahal yang dibahaskan Sayyid dan Syarif itu kan sudah sering diupload itu. Tulisannya masih ejaan lama itu. Sudah sepakat beberapa kiai dan beberapa kiai sebagian dari Jawa Timur dan sebagainya bahwa panggilan Syarif dan Sayyid itu hanya untuk dzurriyyah Nabi. Lalu Mbah Hashim memanggil Mbah Alawi As-Sayyid. Apakah menurut Mbah Hashim Mbah Alawi bukan dzurriyyah Nabi? Ya wallahu a'lam Pak, mungkin ada tafsiran yang lain. Tetapi begini, simpelnya begini. Kalau kita gambarkan, ada orang-orang pakar sudah menyepakati bahwasanya yang namanya makan sehat adalah A, B, C, D. Kemudian dia bilang, nah buah-buahan itu A. Kira-kira si dokter ini mengatakan buah-buahan itu makanan sehat atau makanan buruk yang tidak bergizi. Sesimpel itu. Kita sudah sepakat bahwasanya yang namanya dzurriyyah Nabi itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif. Atau bahkan narasinya terbalik justru. Kita sepakat bahwa yang boleh dipanggil Sayyid atau Syarif itu hanya dzurriyyah Nabi. Atau panggilan untuk dzurriyyah Nabi itu hanya Sayyid dan Syarif. Oke. Atau yang pertama lah, yang boleh dipanggil Sayyid atau Syarif itu hanya dzurriyyah Nabi. Kemudian memanggillah kepada Mbah Alawi sebagai Sayyid. Al-Attos apa As-Saqqaf itu. Lalu yang dihantam Ubaidillahnya. Makanya selalu saya bilang, misalnya Kiai Haji Imaduddin ini mempertanyakan nasabnya Habib Rizik misalnya, Habib Bahar misalnya, mungkin masih oke ya. Tapi ini yang dihantam paling atas. Agak repot. Jadi kalaupun mau kejar-kejaran bahasa, tidak mungkin Mbah Hashim Asy'ari lah atau Ibnu Hajar atau siapa itu mengisbat Habib-Habib sekarang itu sebagai dzurriyyah Nabi. Ya tidak mungkin Mbak, orang belum ketemu kok. Ya kalau mau main panjang-panjangan akal ya, yang penting kan bagi kalian itu kan yang penting masuk akal gitu. Entah akal somplak atau apa gitu ya. Ya kan nggak mungkin Habib-Habib sekarang itu diisbat oleh orang yang sebelumnya. Yang namanya mengisbat itu sesuatu yang ada. Yang mengisbat itu mengisbat sesuatu yang sudah ada gitu. Mana mengisbat yang akan datang gitu. Kalau mengisbat artinya harus personal lah, ini dzurriyyah Nabi ini. Mbah Hashim pun tidak pernah ketemu sama Habib-Habib yang sekarang masih hidup itu. Sehingga tidak mungkin mengatakan mereka itu dzurriyyah Nabi. Orang nggak ketemu kok. Tapi salah satu dari keluarga besar mereka, As-Saqqaf, disebut oleh Mbah Hashim As-Sayyid. Mbah Hashim memutuskan dalam basul masailnya, yang dipanggil As-Sayyid atau Syarif adalah dzurriyyah Nabi. Nah kira-kira itu apa maksudnya? Apa perlu terlalu pintar untuk memahami ini? Apa perlu terlalu cerdas? Apa perlu
terlalu kitab-kitab bongkar-bongkar hanya untuk memahamkan ini, gitu kan nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Jadi simpelnya begitu. Ya sama lah dengan teorinya misalnya Ibnu Hajar itu yang mengajarkan kehati-hatian. Jangan sampai ada orang yang masuk kepada nasab ini padahal dia bukan. Semua orang harus memperhatikan itu. Lalu mengatakan Ba'alawi itu min alil bait. Tapi bukan Habib yang sekarang, Pak. Ya tentu bukan. Orang belum ada kok leluhur mereka gitu. Begitu juga As-Sakhawi yang begitu keras bagaimana mempertegas tidak boleh sembarangan dalam masalah nasab ini. Bahkan kalau ada teori semua manusia diterima pengakuannya dalam masalah nasabnya, itu dikritik keras. Bahkan kata As-Sakhawi itu tidak pernah saya lihat ada hakim yang memutuskan nasab berdasarkan itu. Nggak ada ya. Karena kalau asal ngaku ya jadi. Tapi As-Sakhawi itu ya menerima, Pak. Apa bukti menerimanya? Menukil dalam kitabnya. Dan tidak ada sigot tabari. Dan kalau menukil wasakata faqadir tado, bahkan itu adalah takrir. Ini kitab-kitab yang dibaca. Yang kita baca itu kitab-kitabnya. Seperti yang saya pernah bahas itu dalam fi hali al-fadil ikna, itu yang dibaca. Bagaimana sukut itu berarti takrir ada di situ. Bagaimana Ibnu Hajar, kalau Ibnu Hajar bukan lagi diam saja, mengutip dan menambah wahum min alil bait. Bayangkan bahasa wahum min alil bait itu. Itu artinya apa, Pak? Ya kalau kita bicara hukum menghukumi, berarti kan menghukumi mereka sebagai ahlul bait. Siapa mereka yang dihukumi ahlul bait? Ya disebut nama-namanya, yaitu semuanya Ba'alawi, Pak. Gimana kita masih bingung Ibnu Hajar mengisbat atau tidak? Ya tapi kalau standarnya harus asbat tuh, ya repot. Kita mengucapkan Allah sebagai Tuhan kita aja nggak ada asbatunya, kayaknya langsung asyhadu an la ilaha illallah. Nggak ada asbatu, nggak ada begitu. Kita menerima wajibnya sholat aja nggak ada asbatu. Mengucapkan saja as-sholatu wajibatun, itu kita bukan mengisbat sholat itu wajib. Kita mengisbat anak kita saja misalnya. Pernah kita asbatu annaka waladi? Nggak ada begitu. Tapi ya sudahlah ya. Itu saja dari over of all lah. Dari sepanjang saya berbicara ini satu saja sayangnya. Ya, narasi sedahsyat ini keluar dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tapi beliau sudah bukan ketua PWNU Jawa Timur ya. Jadi ya tidak bisa kita bilang ketua PWNU Jawa Timur yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena sudah bukan ketua toh. Allahumma